Sekarang kita akan membahas tentang OOP atau Object Oriented Programming. Nah, di sini kita tuliskan dulu sejudulnya OOP atau Object Oriented Programming. Apa itu OOP? Jadi kita akan membuat sebaris-baris kode itu ke dalam bentuk objek. Nah, seperti apa? Misalnya analoginya itu kita punya kelas di mana di dalam OOP ini kita akan akrab dengan istilah kelas. Nah, jadi misalnya kita punya kelas buah. Buah. Nah, objeknya buah ini misalkan ada mangga dan juga ada misalnya nangka. Nah, kemudian ada juga misalnya nanas. Bahwa kode kita itu adalah objek. Misalnya contoh lain bahwa kita punya mobil di sini kelas mobil. Nah, kita punya mobil Toyota. Kita juga punya mobil Avanza misalkan. Nah, inilah analogi tentang bagaimana kita memandang programming ini sebagai objek. Oke, saya akan menjelaskannya dengan cara yang lain, karena nantinya itu kita akan akrab dengan istilah kelas dan function, dan juga function, di mana function ini berada di dalam kelas. Bagaimana analoginya di dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan kita punya sebuah ember di sini. Oke, ya kita anggaplah ini adalah ember. Nah, ember ini adalah kelas. Nah, ember ini meskipun dia satu benda atau satu kelas, tapi ember ini memiliki beberapa fungsi. Misalnya, fungsi ember adalah tempat air. Kita bisa menggunakannya sebagai tempat air. Atau kita juga bisa menggunakannya sebagai wadah ikan misalkan. Nah, atau misalnya kita juga bisa menggunakannya sebagai tempat sampah. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah kelas dan ini beberapa functionnya, function atau fungsi yang dapat kita gunakan. Nah, kemudian jadi misalkan kita memiliki seseorang di sini yang mana dia ingin memanggil kelas ember itu sendiri. Nah, jadi dia ingin memanggil kelas ember, dia sudah memiliki ember ini. Nah, tergantung si orang ini, nah, anggaplah kita berikan nama dia Samsul. Nah, jadi tergantung si Samsul ini dia ingin menggunakan ember ini sebagai apa? Apakah dia menggunakannya sebagai tempat air itu bisa, atau ke wadah ikan juga bisa, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita buat, di mana kita akan membuat kelas-kelas nantinya. Nah, kemudian kita juga akan memberikan fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas itu. Sehingga ketika kita melakukan pemanggilan kelas, nah kita akan diberikan opsi fungsi apa yang akan kita panggil yang ada di dalamnya. Nah, konsep lainnya adalah misalkan di sini kita memiliki kelas buah. Di OOP ini karena kita memandang semuanya itu adalah objek, maka di kelas buah kita bisa mengambil, misalnya kita ingin mengambil buah apa, buah apa. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil warna apa, warna, dan kita juga bisa mengambil beratnya berapa. Nah, karena ini adalah kelas seperti ini. Nah, ya karena ini adalah kelas, jadi di dalamnya ada banyak buah seperti ini. Nah, kita memiliki hak untuk memilih apa yang kita ambil. Ya karena semuanya adalah objek.